Cirebon. Jenengan lo. Tuh guys. Tadinya kan di sini sudah tidak ada kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Putri dan ini saudara saya dan Mas dari Robi. Nah, hari ini sudah lihat sendiri kan sudah dilepas kemarin. Nah, ini buktinya udah nggak ada. Alhamdulillah. Pak Alawi dongkak. Assalamualaikum. Bisa kita lihat ya di cuplikan ini bahwa Keraton Kanoman mencopot silsilah nasab Sunan Gunung Jati yang ke Baalwi. Ya, ini tentu hal yang menarik khususnya bagi keluarga keturunan Sunan Gunung Jati dimanapun berada, termasuk di Banten. Kenapa sebabnya? Karena ketika Rizik Syihab ke Banten, beliau dengan sangat yakin, ya, sangat keras bicaranya, memberikan sebuah penetapan bahwa nasab Sultan Hasanuddin Sunan Gunung Jati itu ke Baalwi tanpa memberikan dasarnya dari mana, sumbernya apa, buktinya apa, validitasnya apa, manuskripnya apa. Rizik Syihab tidak menyampaikan itu. Dan pernyataan Rizik Syihab itu menimbulkan reaksi dari hampir keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dan keturunan Sunan Gunung Jati yang tidak terima atas statement Rizik Syihab. Mereka bertanya-tanya, Rizik Syihab itu siapa? Keturunan Sunan Gunung Jati bukan. Keturunan Sultan Hasanuddin bukan. Kok ikut campur? Yang terpenting Rizik Syihab itu munsib bukan. Kok seperti mengisbat nasab Sunan Gunung Jati, berani-beraninya langsung diisbat oleh Rizik Syihab. Siapa yang memberikan rekomendasi mengangkat dia jadi munsib? Dari sisi keilmuan nasab, apakah bisa dipertanggungjawabkan Rizik Syihab itu diwenangkan mengisbat Wali Songo khususnya Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin? Ya, memang saya mendengar ada di antara oknum yang ngaku keturunan Sultan Maulana Hasanuddin yang diwakili oleh seseorang yang katanya dia itu mewakili seseorang yang ahli nasab dari Banten. Ya, ini juga menimbulkan reaksi juga karena baru kali ini di Banten ada oknum keturunan Sultan Maulana Hasanuddin sebagai munsib yang bisa mengisbat nasab Sultan Hasanuddin, wakil kesultanan lagi. Walaupun mereka banyak tanya kesultanan itu di mana, yang mana, siapa sultannya. Nah, kok ada kesultanan? Nah, ini untuk kepentingan apa kesultanan? Itu reaksinya begitu yang masuk ke WA saya. Ya, kembali ini ke masalah pencopotan nasab Sunan Gunung Jati ke Bali oleh Keraton Kanoman tentu tidak sembarangan. Tentu Keraton Kanoman ini sudah mempunyai dasar keilmuan, juga mempunyai validitas yang akurat bahwa Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah itu bukan ke Baalwi, tentunya ini ke Sayyid Musal Kazim Al-Kazimi Al-Husaini. Mereka pun saya yakin
mempunyai tadi data-data, alat bukti, manuskripnya dan sebagainya. Bahkan saya mendengar bahwa Naat itu punya manuskrip abad 15-an yang jelas kalau tidak salah karbonnya, kertasnya menurut ahli filologi itu benar, ya. Manuskrip tersebut menuliskan bahwa Wali Songo itu tidak ke Baalwi, termasuk Sunan Gunung Jati tidak ke Baalwi. Inilah yang disebut data sejaman, ya. Kitab sejaman, zamannya Wali Songo kan, itu kitabnya di zaman Wali Songo. Termasuk baru ini Kiai Haji Raden Salim dari Cilacap, keturunan Sunan Ampel pun mempunyai kitab yang menjelaskan bahwa Wali Songo itu tidak ke Baalwi. Nah, itu kitab kuno. Memang para hadirin, boleh orang siapapun dia yang merasa dirinya mempunyai pilihan, keyakinan bahwa nasab Sunan Gunung Jati ini ke Baalwi atau yang sebaliknya, silakan aja. Tetapi jangan condong merasa diri keyakinannya, pengetahuannya, penemuannya paling benar juga, nggak boleh juga. Itu soal kita ini menjadi orang yang mengetahui kebenaran mutlak. Ketika memang anggapan kebenaran kita ini ada yang menyangkal, nah disitulah kita harus sadar diri. Nah, barangkali mungkin mereka yang benar, maka dari situ kita harus punya jiwa berhati-hati. Jangan jiwa ngototan, karap dewek, kuma aing, cek ban penting, cek aing petasan. Itu. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi akhirnya kayak doang jelema asup ke hotel. Asup ke hotel, di luar panas, asup ke hotel panas. Di luar panas, asup ke hotel tiris, kaget, silak. Wah. Disangkana mah aya musuh nyerang sing horeng mah AC. Nah, seperti gitulah. Jadi ketika pendapat kita, penemuan kita ada yang menolak, nah di situ kita harus legowo, ya. Jangan dulu menyalah-nyalahkan orang lain. Bagaimana sikapnya seharusnya? Ya datanglah ke orang yang bertentangan dengan pendapat kita. Di situ ngadu data, ngadu manuskrip. Jangan terburu-buru memproklamirkan atau menstatementkan atau menetapkan sekarep deweke. Apalagi seperti halnya Rizik Syihab, bukan keturunan Sunan Gunung Jati, bukan keturunan Sultan Hasanuddin. Yang lebih tahu itu tentunya secara logika ya keturunan Sunan Gunung Jati. Dalam hal ini keraton-keraton di Cirebon itu tentu mempunyai data-data karena itu keraton, ada keratonnya. Beda kalau di Banten tidak ada keratonnya. Keraton tentu pasti punya peninggalan-peninggalan Sunan Gunung Jati, kitab dan sebagainya. Itu lebih akurat, lebih valid kalau menurut pendapat saya. Mestinya juga Rizik Syihab sebelum menetapkan, berani-beraninya yang menetapkan nasab Sultan Hasanuddin dan nasab Sunan Gunung Jati ke Baalwi, beliau itu mestinya kalau mau pakai etika dan adab tata krama, ya katakanlah di sini orang luar ya, bukan keturunan Sunan Gunung Jati, orang luar yang ikut campur dalam urusan nasab, ya mestinya pun berkoordinasi dengan keturunan Sunan Gunung Jati yang lain yang jelas kan ada di Cirebon. Nah itulah yang namanya permisi, tabayun. Jangan sampai justru statement Rizik Syihab mengisbatkan nasab Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati ke Baalwi sepihak sehingga menimbulkan perpecahan di tubuh keluarga keturunan Sunan Gunung Jati akibat statement keputusan mengisbatkan
nasab silsilah Sunan Gunung Jati oleh Rizik Syihab. Ini kan jadi pecah belah antara keturunan Sultan Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin itu sendiri akibat statement Rizik Syihab yang sembrono. Nah ini Rizik Syihab harus bertanggung jawab dalam hal ini. Jika ada tuntutan dari keluarga keturunan Sultan Hasanuddin yang lain atau dari keturunan Sunan Gunung Jati yang lain, dan mereka lebih mempunyai dasar yang kuat dan valid, ini bahaya juga bagi Rizik Syihab berhadapan mungkin dengan hukum ini nanti ya. Andai kata mereka dari keturunan Sunan Gunung Jati atau keturunan Sultan Hasanuddin tidak terima nasab yangnya dibaalwikan oleh Rizik Syihab dan mereka bicara hukum dengan lengkap, dengan bukti valid, data akurat, kitabnya, manuskripnya, data sekunder primer, filologi dan sebagainya lengkap. Nah ini akan tentu repot kepada Rizik Syihab ya. Yang kemudian para hadirin, di samping untuk membuktikan, menurut saya ini, mohon maaf nih, luruskan kalau saya salah, saya ini bukan ahli nasab, bukan mengisbatkan, tidak berani saya ya. Jangankan mengisbat nasab orang lain, terus terang lah, jujur aja, saya mengisbat, menetapkan nasab saya aja dari garis bapak garis ibu ya, yang lengkap ke atas, dari ibu dari bapak. Saya tidak langsung meyakini benar begini, enggak juga saya. Nah, saya tetap yang ada saya terima, tetapi sampai 100% meyakini saya tidak, sisanya wallahu a'lam bisawab. Apalagi ini isbat nasab walaupun sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin, tapi kan jalurnya beda-beda. Ya, ada yang ini maksudnya akan saya sampaikan begini. Di samping data yang tadi yang dipunyai oleh para orang-orang yang meyakini bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan ke Ba'alwi, yang saya sebutkan tadi, ada datanya, ada kitabnya, abad 15, abad 16-nya ada, dan jelas kertasnya juga bukan kertas Manila, bukan kertasnya kertas Manila, abad 19, diakunya abad 16. Itu kan perbuatan Londo, Vandenberg gitu ya. Seperti itu. Ini kitabnya benar, ya kertasnya benar, tulisannya benar, pengarangnya jelas, penulisnya jelas ya. Nah, menuliskan bahwa Sunan Gunung Jati itu ke Said Musal Kazim. Di samping semua data tadi, memang kalau dilihat dari sisi logika, ya, tentu kalau seseorang dari negara manapun, setiap negara mempunyai ciri khas. Maka keturunan manapun itu biasanya mempunyai ciri khas. Nah, jika ini umpamanya Sunan Gunung Jati sesuai dengan isbatnya Rizik Syihab, walaupun dia bukan munsib, nggak tahu siapa yang akan jadi munsib, bahwa Sunan Gunung Jati ke Ba'alwi, ke Hadromi, Yaman, tentunya Sunan Gunung Jati ini harus mempunyai ciri kehadromian, ciri keyamanan, ciri kehabiban, baik dari adat istiadat maupun dari ajaran, termasuk dari thoriqohnya. Pasti begitu. Apa ciri-ciri adat budaya istiadat, keyamanan, hadromi, kehabiban, thoriqohnya apa? Apakah itu ada dibawa oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian dikembangkan di Cirebon, di Banten, atau tidak ada? Sebaliknya, ketika umpamanya ini Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah di nasabnya tersambung ke Said Musal Kazim Al-Husaini, tentu juga harus ada ciri, ya, adat istiadat, ajaran, dan thoriqohnya. Nah, yang mana yang ada ciri tersebut di Sunan Gunung Jati, di Sultan Hasanuddin, dan di keturunan Sunan Gunung Jati yang lain? Tentu setiap keturunan selalu akan mengikuti adat budaya istiadat, ajaran kakeknya, nenek moyangnya. Oke, para hadirin, bismillah. Bentar ya, ngopi dulu.
Oke, yang saya tahu, sebatas yang saya tahu, ciri-ciri Yamani, Hadromi, hanya kehabiban. Pertama, torikohnya itu torikoh Alawiyah, ratib-ratib. Ya, yang saya tahu begitu. Nah, tetapi dari Baghdad, dari Maroko, ya, yang lainnya itu torikohnya torikoh Mu'tabaroh, torikoh Qadiriyah, torikoh Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Samaniyah, Khalidiyah, dan banyak lagi dari ajaran aja. Nah, pertanyaannya, apakah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ini membawa amalan torikoh berupa ratib? Ratib apa? Ratib hadat atau apa? Ya kan? Bahwa tidak. Atau yang diajarkan, diamalkan oleh Sunan Gunung Jati Sultan Hasanuddin itu torekot selain torekot Alawiyah, selain ratib. Yang saya tahu torekot Alawiyah itu ratib itu torekot Ghair Mu'tabaroh, torekot yang tidak masyhur di dunia, yang jarang dipakai oleh ulama sedunia. Beda dengan torekot Mu'tabaroh. Yang saya tahu Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menurut ini ya informasi ke saya, Sunan Gunung Jati dan Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu bertorikohnya Satoriyah. Pertanyaan, apakah para habib-habib di Hadramaut di Yaman ini mengembangkan torikoh Satoriyah ke Indonesia ini? Baik sebelum kedatangan Belanda ataupun sesudah kedatangan Belanda. Yang saya tahu tidak, para hadirin. Sebelum kedatangan Belanda belum ada itu habib-habib. Ya, Belanda datang abad 18, baru mereka datang ke Indonesia, dan penyebarannya pun bukan torikoh yang Mu'tabaroh. Ya, yang ada pun ratib. Nah, justru dalam saat buku Manhajul Istiqomah karangan Utsman bin Yahya, justru Utsman bin Yahya ketika itu seperti tidak mendukung atau katakanlah ya apa ya, tidak berpihak pada torikoh, justru khususnya ketika terjadi geger Cilegon dan perang petani, malah sedikit memberikan fatwa negatif terhadap para pejuang ahli torikoh ketika itu. Jadi bertentangan sekali. Kalau memang ini Utsman bin Yahya atau Yamani Hadromi ini eyangnya bertorikoh Mu'tabaroh, tentu para habib-habib sekarang dan Utsman bin Yahya pun bertorikoh seperti eyangnya leluhurnya, yaitu torikoh Mu'tabaroh, ya kan? Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satoriyah, Tijaniyah, Khalidiyah, dan sebagainya. Ini tidak. Mereka punya ciri khas tersendiri, yaitu rotib, hadat, atos, ya. Nah, begitu juga maulid-maulidnya khusus tersendiri. Apakah Wali Songo itu membaca maulid-maulid karangan Hadromi ketika hidupnya? Juga tidak. Kebanyakan Wali Songo itu maulidnya Barjanji dan Ad-Dibai kalau tidak salah. Nah, maaf nih kalau saya salah. Kemudian dari sisi tradisi, Wali Songo itu tradisinya selalu merayakan hari terbunuhnya leluhurnya, ya, Sayyidina Husain. Perayaan-perayaan seperti halnya di Irak. Di Irak kan ada perayaan Sayyidina Husain dengan cara mereka tersendiri. Nah, Wali Songo pun termasuk Sunan Gunung Jati pun mengadakan perayaan untuk memperingati terbunuhnya eyangnya, Sayyidina Husain, tapi tidak dengan cara yang yang menakutkan, tidak merusak diri pribadi, tetapi justru dengan cara yang bermanfaat. Ya, disebutlah Asyura, ada bubur Asyura,
Tidak seperti di Irak menyerayakannya dengan membacok badan sendiri dan sebagainya, mengeluarkan darah, tidak. Nah, kalau di Irak kan mengeluarkan darah, bacok badan sendiri sampai mengeluarkan darah untuk mengingat bagaimana Sayyidina Husain dibunuh mengeluarkan darah. Tapi kalau Wali Songo Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin, bukan begitu. Darah itu dilambangkan dengan bubur merah, keberanian, dengan kesucian, dengan bubur putih. Hanya di Asuro di Banten, di Cirebon artinya Asuro, belum lagi di Jawa. Jadi ada berkah makanan-makanan Asuro. Nah itu adanya di mana? Dari mana? Dari Yaman, dari Hadrami, acara seperti itu. Tidak, dari Irak yang dilakukan oleh Sayyid Musa Al-Kazim. Itu diantara ciri-ciri yang jelas membedakan bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan ke Ba'alwi dari ciri itu, tetapi ke Sayyid Musa Al-Kazim. Dari persamaan ciri adat istiadat budaya, dari ajaran yang disampaikan, disebarkan, termasuk dari torikohnya, beda sekali dengan Ba'alwi. Kemudian ciri identitas, kalau identitas Hadrami Yamani, di belakangnya selalu ada marga, Al-Atos, ya, As-Sihab, Al-Aidit, yang juga DNAidit PKI itu kan, ya, Al-Barakbah, yang PKI itu Fahrul Barakbah, ya, Al-Munawar, yang PKI itu Muso Al-Munawar, kan begitu. Nah, pertanyaan, apakah Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin dan Wali Songo yang lain di belakangnya ada nama marga? Tidak ada. Tidak ada. Mereka tidak memakai di depannya pun Habib. Tidak. Sebetulnya mereka itu Sarid dan Saib. Itu pun tidak dipakai di Indonesia, menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Diselaraskan dengan kekeluargaan mereka sebagai raja atau keluarga raja, ya, dengan Raden, ya, dengan Pangeran, seperti itu. Walaupun mereka Said dan Sarip, tidak ada satupun saya melihat, mendengar, membaca bahwa di antara Wali Songo ada yang disebut Habib Anu gitu belakangnya, nggak ada. Nah dari sini logika kita harus jalan, sebetulnya harus jalan, terang benderang sekali perbedaan. Nah saya jelaskan tadi, sangat terang benderang sekali perbedaan antara ciri Hadrami Yamani, kehabiban, dengan ciri kehusainan, kemusal kaziman, keirakan. Dalam hal itu yang saya sebutkan tadi, para hadirin kayaknya, kalau menurut saya bagi orang yang cerdas dan jernih dan lurus, dan tidak jumud, dan mau menerima kebenaran orang lain, mau membuka kesalahan diri jiwanya, jangan menutup diri dari mengakui kesalahan diri, jangan menutup diri dari mengakui kebenaran orang lain. Menurut saya ini logika sangat bisa menerima yang saya sampaikan. Tapi beda dengan orang yang jumud, kekarep dewek baik, kumain cekaing etak gitu baik. Ini kan bukan seorang intelektual dan tidak boleh disebut jadi munsib, nggak boleh. Syarat seorang munsib kan harus orang yang adil, yang jujur, yang soleh, di samping berilmu nasab. Bagaimana mungkin seorang yang tidak jujur, yang kekarep dewek, belum apa-apa sudah menjustifikasi, itu bisa dipercaya menjadi munsib, bisa dipercaya menjadi penetap nasab terhadap siapapun, jangankan nasab orang lain, nasab dirinya pun boleh kita ragukan, para hadirin. Ini sangat terang benderang sekali. Yo, kalau ingin jelas, oke, yang meyakini dirinya bahwa Sunan Gunung Jati, Sultan Hasan ke Ba'alwi, dengan yang meyakini ya bahwa Sunan Gunung Jati atau Wali Songo ini ke Sayyid Musa Al-Kazim, ke yang lain, coba bertemu, membuka kebenaran. Jangan mempertahankan ego, duduk bareng, adu data. Coba adu data. Nah, kalau memang untuk membuka kebenaran, jangan pembenaran. Ulah yang menang kardek aku mah aing bae. Nah, menurut saya begitu kalau memang mau meluruskan nasab Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin, supaya nanti
Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin pun dan keturunannya yang lain itu mereka senang, ridho kalau nasabnya ini memang ada di jalur yang pas. Saya khawatir kalau ini nasabnya tidak sesuai dengan memang fakta dan nyata, khawatirnya ini ya mereka di alam ruh itu tidak suka. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti di dunia dan di akhirat? Mudah-mudahan ini penjelasan saya bisa menjadi sebuah pencerahan yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.